Bab 1. Nasab suci, dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Adam Alaihi Salam. Nasab Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham berkata, inilah sirah biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama asli Abdul Muthalib ialah Syaibah bin Hisham. Nama asli Hisham ialah Amr bin Abdu Manaf. Nama asli Abdu Manaf ialah Al-Mughirah bin Qusay. Nama asli Qusay ialah Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Galib bin Fir bin Malik An-Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah. Nama asli Mudrikah ialah Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan bin Ud. Ada yang mengatakan Udat ialah anak Mukawim bin Nahur bin Tirah bin Yarub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah kekasih Allah bin Tarih yang tidak lain adalah Azar bin Nahur bin Saruk bin Rau bin Falih bin Aibar bin Shalih bin Irfasyad bin Sam bin Nuh Lamek bin Matushalak bin Ahnuh yang tidak lain adalah Idris menurut pendapat para ulama, dan Allah yang lebih tahu yang sebenarnya. Idris adalah manusia pertama yang mendapatkan nubuah kenabian, dan menulis dengan pena. Beliau anak Yard bin Mahlil bin Kainan bin Yanis bin Shis bin Adam. Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham berkata bahwa Ziyad bin Abdullah al-Bakai berkata, dari Muhammad bin Ishaq al-Muttalibi yang menyebutkan silsilah nasab Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Adam Alaihi Salam, pembahasan tentang Nabi Idris, dan lain sebagainya seperti yang saya sebutkan di atas. Ibnu Hisham berkata bahwa Kejiaulat bin Qurrah bin Khalid As-Sadusi berkata dari Syaiban bin Zuhair bin Syakik bin Sum dari Qatadah bin Diamah yang berkata, bahwa Ismail bin Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah, bin Tarih yang tidak lain adalah Azar bin Nahur bin Asrak bin Argu bin Falih bin Abir bin Shalih bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh bin Lamek bin Matushalak bin Ahnuh bin Yarid bin Mahlail bin Kayin bin Anus bin Shis bin Adam alaihi salam. Ibnu Hisham berkata, insya Allah, saya awali buku ini dengan menyebutkan Ismail bin Ibrahim, anak-anak Nabi Ismail yang melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan cucu-cucu mereka. Pembahasan dimulai dari Nabi Ismail hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dilanjutkan pembahasan tentang mereka tanpa membahas anak-anak Nabi Ismail yang lain agar buku ini tidak terlalu tebal. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang sirah, biografi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tidak menyebutkan sebagian pembahasan yang dikemukakan Ibnu Ishaq dalam masalah ini. Karena pembahasan tersebut tidak disabdakan beliau, atau Al-Quran tidak menurunkannya, tidak mempunyai konsideran dengan pembahasan ini, tidak menjadi tafsir bagi permasalahan ini, dan tidak menjadi saksi penguat baginya karena ia dikemukakan dengan amat ringkas. Syair-syair yang ia sebutkan menurut pengetahuanku tidak dikenal ulama, sebagiannya tidak pantas dibahas, sebagian syair tersebut malah berisikan buruk sangka kepada manusia, dan Al-Bakai sendiri tidak mengakui meriwayatkannya. Saya hanya mengemukakan, insya Allah riwayat Ibnu Ishaq yang lain yang ia akui sebagai hasil riwayatnya, dan ia mengetahuinya. Bab 2. Silsilah nasab anak-anak Nabi Ismail alaihi salam. Anak-anak Nabi Ismail alaihi salam. Ibnu Hisham berkata bahwa Ziyad bin Abdullah bin al-Bakai berkata kepada kami dari Muhammad bin Ishaq al-Muttalibi yang berkata, Ismail bin Ibrahim mempunyai 12 anak. Nabit yang merupakan anak sulungnya, Koizar, Asbal, Metsya, Masma'a, Mashi, Dama, Azar, Taima, Yatur, Nabas, dan Koizuma. Ibu mereka ialah Ralah binti Muzats bin Amr al-Jurhumi. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Mizats dan bukannya Muzats. Jurhum adalah anak Kahtan, dan Kahtan adalah nenek moyang seluruh orang-orang Yaman, dan semua nasab mereka kembali kepadanya. Kahtan adalah anak Abir bin Shalih bin Irfasyad bin Sam bin Nuh. Ibnu Ishaq berkata, Jurhum adalah anak Yaktan bin Aibar bin Shalih. Yaktan tersebut ialah Jurhum bin Aibar bin Shalih. Umur Nabi Ismail alaihi salam. Ibnu Ishaq berkata, seperti disebutkan para ulama, bahwa umur Nabi Ismail alaihi salam ialah 130 tahun. Beliau meninggal dunia dalam usia 130 tahun dan dikebumikan di Hajar Aswad bersama ibunya, Hajar. Semoga Allah merahmati mereka. Ibnu Hisham berkata, orang-orang Arab mengatakan Hajar dan Ajar. Mereka mengganti huruf A dengan alif, sebagaimana mereka mengatakan Hara Akul Mai dan Ara Akul Mai. Hajar berasal dari Mesir. Asal-usul orang-orang Arab. Ibnu Hisham berkata, seluruh orang-orang Arab berasal dari anak-anak Ismail dan Kahtan. Salah seorang dari Yaman berkata, Kahtan adalah anak Ismail, dan Ismail adalah bapa seluruh orang-orang Arab. Ibnu Ishaq berkata, At adalah anak Us bin Iram bin Sam bin Nuh. Samud dan Judais adalah anak Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Tasem, Imlak, Umaim adalah anak-anak Lawats bin Sam bin Nuh. Mereka semua adalah orang-orang Arab. Nabit bin Ismail mempunyai anak yang bernama Yasjub bin Nabit. Kemudian Yasjub bin Nabit mempunyai anak yang bernama Yarub bin Yasjub.
Kemudian Yarub bin Yasjub mempunyai anak yang bernama Tirah bin Yarub. Kemudian Tirah bin Yarub mempunyai anak yang bernama Nahur bin Tirah. Kemudian Nahur bin Tirah mempunyai anak yang bernama Mukawim bin Nahur. Kemudian Mukawim bin Nahur mempunyai anak yang bernama Adat bin Mukawim. Kemudian Adat bin Mukawim mempunyai anak yang bernama Adnan bin Adat. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan, bahwa Adnan adalah anak Hud. Anak-anak Adnan. Ibnu Ishaq berkata, dari Adnan, anak-anak Ismail bin Ibrahim terpencar-pencar menjadi berbagai kabilah. Adnan mempunyai dua anak laki-laki, yaitu Ma'at bin Adnan, dan Akka bin Adnan.